Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Judul novel, Serigala Abu. Episode 15. 10 hari. Di dunia modern, 10 hari adalah waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal, seperti mengurus dokumen, menyelesaikan proyek kecil, atau sekadar beristirahat dari rutinitas. Di Gunung Besi, 10 hari adalah untuk mengerjakan segalanya. Chen Hao membagi waktu itu menjadi 3 bagian yang tidak bisa ditawar. Pertama, latihan. Kedua, persiapan pertahanan. Ketiga, pengumpulan bukti. Ketiganya harus berjalan bersamaan, dari sebelum matahari naik hingga langit malam penuh bintang. Hari pertama, Tai Leng turun ke pelataran latihan. Ia tidak langsung mengajar, ia hanya berdiri di pinggir dan memperhatikan cara Chen Hao melatih orang-orangnya, cara mereka bergerak, cara mereka merespons instruksi. Setelah pembakaran dupa penuh, ia tidak bergerak, tidak pula berkomentar. Suasananya jadi agak canggung. 23 orang berlatih dengan satu mata selalu melirik ke arah pendekar yang 3 malam lalu hampir membunuh bos mereka. Wen He, yang tidak pernah bisa lama-lama diam dalam situasi apapun, akhirnya tidak tahan. "Hei, pendekar tangan besi," panggilnya dari tengah pelataran, dengan nada yang mencoba terdengar santai tapi gagal menyembunyikan ketegangan di baliknya. "Daripada cuma berdiri, lebih baik ikut latihan sekalian." Beberapa orang menahan napas. Tai Leng menatap Wen He lama, dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Lalu ia melangkah masuk ke pelataran. "Berpasangan denganku," katanya kepada Wen He. Wen He menelan ludah. "Oh, baik, itu, maksud saya memang itu." Tawa pecah, tawa yang lebih mengandung kelegaan daripada humor. Dan dari situ, sesuatu berubah. Tai Leng bukan guru yang sabar. Ia tidak menjelaskan panjang lebar, tidak memberi pujian, dan tidak memilih kata-kata yang lembut. Tapi setiap koreksi yang ia berikan tepat sasaran, satu kalimat, kadang hanya satu kata, dan orang yang dikoreksi langsung mengerti apa yang harus diubah. Chen Hao memperhatikan dari sisi pelataran. 2 gaya yang berbeda. Aku mengajarkan logika, mengapa sebuah gerakan bekerja, bagaimana memanfaatkan celah. Tai Leng mengajarkan insting, sampai gerakan itu menjadi bagian dari tubuh, bukan bagian dari pikiran. Keduanya perlu, dan meski tidak pernah kurencanakan, keduanya saling melengkapi. Pada hari kedua, Tai Leng mulai mengajarkan sesuatu yang bagi Chen Hao adalah pengalaman baru, yaitu cara menggunakan tenaga dalam pertarungan jarak dekat. Bukan tenaga dalam yang besar dan dramatis seperti dalam cerita-cerita persilatan, tapi tenaga dalam yang tersimpan di telapak tangan, di ujung jari, di titik-titik tertentu yang jika disentuh dengan cara yang tepat bisa melumpuhkan lawan tanpa perlu kekuatan besar. "Ini bukan ilmu untuk membunuh," kata Tai Leng kepada Chen Hao di sela latihan, ketika yang lain sedang beristirahat. "Ini ilmu untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin dengan kerusakan sesedikit mungkin." Chen Hao menatapnya. "Kau mengajari ini kepada semua muridmu?" "Aku tidak punya murid," jawab Tai Leng singkat. Chen Hao tidak bertanya lebih jauh. Hanya mengangguk kecil. Selain sibuk latihan, tugas lain tidak boleh berhenti. Teng Fei dan Lao Cheng sibuk bolak-balik antara markas dan 3 desa selama 3 hari berturut-turut. Mereka kembali setiap malam dengan tangan penuh, berisi catatan pajak yang disimpan dengan hati-hati oleh para tetua, kesaksian yang dituliskan oleh warga yang bersedia,
dan beberapa bukti fisik berupa tanda terima palsu yang ditinggalkan petugas Kuan setelah memungut pajak di atas batas yang seharusnya. Pada malam ketiga, mereka menggelar semuanya di atas meja gubuk utama. Chen Hao, Tai Leng, Lao Cheng, dan Teng Fei duduk mengelilingi meja itu. Han Suwen datang dan menyalakan pelita tambahan agar lebih terang. Chen Hao memeriksa setiap lembar dengan teliti. Angka-angka yang tidak masuk akal. Selisih yang terlalu besar untuk disebut kesalahan administrasi. Cap jempol penduduk, yang terpaksa tentu saja. Dan tanda tangan palsu yang beratas nama Hakim Wilayah Kuan. Sangat berbeda dengan tanda tangan resmi Kuan di dokumen lain. Kurasa ini cukup, pikir Chen Hao dalam hati. Ini lebih dari cukup untuk diberikan keutusan Hakim Agung. Ini harus sampai ke tangan penyelidik Wei Changfeng sebelum Kuan sempat menghancurkannya, kata Chen Hao. Dan sebelum Kuan menyerang kita. Caranya, tanya Teng Fei. Chen Hao menatap Tai Leng. Kau tahu bagaimana cara penyelidik itu bergerak? Dari mana mereka akan masuk ke wilayah ini? Tai Leng berpikir sejenak. Dari jalur perdagangan utama di timur. Mereka akan mampir di kota wilayah dulu sebelum bergerak ke desa-desa. Kota wilayah. Chen Hao mengangguk pelan. Kita harus menemui Zhao Yanfei. Lao Cheng mengangkat kepala. Kita masih belum berhasil menemuinya. Aku akan berangkat sendiri, kata Chen Hao. Besok pagi. Bao Hu yang berdiri di belakang mereka berdeham. Besok pagi berarti kita meninggalkan markas, saat situasi paling kritis. Target kita 2 hari, kata Chen Hao. Kita pergi 2 hari, kembali sebelum Kuan bergerak. Tai Leng tinggal untuk menjaga markas bersama yang lain. Tai Leng mengangguk tanpa komentar. Bao Hu menatap Tai Leng sebentar, lalu menghela napas. Baiklah. Kota wilayah terletak sehari perjalanan ke timur dari Gunung Besi, melalui jalur perdagangan yang lebih lebar dari jalur-jalur gunung yang biasa Chen Hao lewati, berbatu tapi rata, dengan pemandangan lembah yang terbuka di kanan dan kiri. Mereka berangkat sebelum fajar. Chen Hao, Bao Hu, dan Han Suwen. Mereka mengenakan pakaian yang tidak mencolok dan tidak ada yang menonjolkan senjata. Terlihat seperti 3 orang biasa, dalam perjalanan yang sangat biasa. Kota wilayah menyambut mereka dengan keramaian yang kontras dengan kesunyian Gunung Besi. Pasar sudah ramai ketika mereka tiba, pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, pembeli yang tawar-menawar, anak-anak yang berlarian di antara kaki orang dewasa, dan di atasnya semua, aroma masakan yang menguar dari berbagai arah sekaligus. Bao Hu menarik napas panjang, ekspresi seseorang yang sudah lama tidak mencium aroma peradaban. Bakpao, gumamnya, matanya sudah bergerak mencari sumber aroma itu. Fokus dulu, kata Chen Hao. Bao Hu menelan ludah dan menatap lurus ke depan. Tapi hidungnya masih bergerak. Han Suwen memandu mereka melalui beberapa gang sempit hingga tiba di depan sebuah bangunan yang lebih besar dari sekitarnya, 2 lantai, dengan papan nama yang ditulis dengan huruf tegas di atas pintu. Serikat Dagang YANFEI. Di depan pintu, 2 orang penjaga berdiri dengan ekspresi yang tidak mengundang. Ada keperluan, tanya salah satu dari mereka. Kami ingin bertemu dengan Zhao Yanfei, kata Chen Hao. Sudah buat janji? Belum, tapi sampaikan bahwa kami datang atas rekomendasi Tabib Wuyan dari Gunung Besi. Penjaga itu menatapnya sebentar, lalu masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia kembali. Ikut saya. Zhao Yanfei lebih muda dari yang Chen Hao bayangkan. Mungkin pertengahan 20-an, wajah cantik, tingginya sedang, dengan rambut hitam yang disanggul rapi di belakang kepala. Dan yang paling menonjol bagi Chen Hao,
gadis ini memiliki sepasang mata yang berkualitas. Sama dengan Nenek Uyan dan Pak Wen, ini mata orang yang tidak berhenti mengamati, bahkan ketika wajahnya terlihat acuh tak acuh. Zhao Yanfei duduk di balik meja yang penuh dengan gulungan kertas dan catatan perdagangan, dengan secangkir teh di tangannya. Ketika Chen Hao dan yang lainnya masuk, ia tidak berdiri. Hanya menatap mereka bergantian dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Lalu matanya berhenti pada Han Suwen. "Nona Han Suwen," katanya. "Bukan pertanyaan." "Salam, Nona Zhao Yanfei," balas Han Suwen dengan anggukan hormat. Sesuatu di wajah Zhao Yanfei sedikit mencair. "Gurumu baik-baik saja." "Baik," beliau menitip salam. Zhao Yanfei meletakkan cangkirnya dan bersandar ke kursinya, menatap Chen Hao. "Jadi ini Jin Haoran yang belakangan membuat Kuan tidak bisa tidur nyenyak." Chen Hao tidak menjawab. "Duduk," kata Zhao Yanfei. "Bukan undangan yang hangat, tapi bukan penolakan juga." Mereka duduk. Chen Hao tidak membuang waktu. Ia meletakkan gulungan bukti yang sudah mereka kumpulkan di atas meja, catatan pajak, kesaksian warga, tanda terima palsu. Semua tersusun rapi. "Penyelidik Wei Changfeng akan tiba di kota ini dalam 7 atau 8 hari, kata Chen Hao. "Ini bukti korupsi Kuan selama 3 musim. Kami membutuhkan seseorang yang bisa memastikan dokumen ini sampai ke tangan mereka sebelum Kuan sempat menghalangi." Zhao Yanfei menatap gulungan-gulungan di depannya. Tangannya mengambil satu, membukanya, memeriksa isinya dengan cepat tapi seksama. Lalu menutupnya kembali. "Kuan juga menekan pedagang-pedagang kecil di pasar ini," katanya akhirnya, dengan nada yang datar. "3 orang rekanan saya rugi besar karena pajak gelap yang ia pungut tahun lalu. 1 orang lagi terpaksa menutup usahanya." Chen Hao menunggu. "Tapi aku bukan orang yang mengambil risiko tanpa menghitung dulu," lanjut Zhao Yanfei. "Apa yang kalian tawarkan sebagai jaminan bahwa aku tidak akan ikut tenggelam kalau rencana ini gagal?" Chen Hao menatapnya langsung. "Tidak ada jaminan. Aku tidak akan berbohong soal itu." Jeda sebentar. Mendengar ini, mata Zhao Yanfei agak menyipit. "Kau tahu, kan, aku ini pedagang. Kami punya pertimbangan sendiri, terutama untung rugi." Chen Hao mengangguk. "Justru itu. Yang aku punya hanya bukti yang ada di depanmu, dan keyakinan bahwa Wei Changfeng adalah orang yang akan bertindak jika melihat ini." Zhao Yanfei menatapnya beberapa saat. Lalu, sangat perlahan, ia tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum seseorang yang sudah lama menunggu seseorang berbicara jujur kepadanya. "Jawaban yang tidak lazim dari seorang kepala bandit," katanya. "Jangan meremehkan. Aku bukan kepala bandit biasa," jawab Chen Hao. Zhao Yanfei memperhatikannya sebentar, lalu mengangguk sekali. "Baik, dokumen ini akan aku simpan. Dan ketika penyelidik Wei Changfeng tiba, aku yang akan menyerahkannya langsung." Ia mengangkat satu jari. "Tapi ada syaratnya." "Apa?" tanya Chen Hao. "Kalian masih harus hidup ketika penyelidik itu tiba. Karena kesaksian dari orang yang masih berdiri selalu lebih kuat dari tumpukan dokumen saja." Chen Hao menatapnya. "Saat itu tiba, kami pasti masih berdiri," katanya. Zhao Yanfei menatap balik, dan di balik mata yang tajam dan terlatih itu, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang menyerupai keyakinan yang baru saja ditemukan tempatnya. "Baik, kalau begitu, pergilah." Chen Hao dan yang lainnya bangkit saat Zhao Yanfei tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Dan bertahanlah." Chen Hao mengangguk mantap dan mengajak 2 kawannya untuk langsung keluar.
Waktu terus berjalan seperti sebuah roda yang tak berhenti berputar. Langit yang tadinya biru kini berwarna jingga kemerahan. Matahari yang sudah condong ke barat tak lagi terasa terik dan membakar. Dengan diiringi bayangan yang semakin memanjang inilah rombongan Chen Hao meninggalkan kota wilayah. Perjalanan pulang lebih cepat, ada urgensi yang tidak perlu diucapkan, terasa di langkah kaki ketiganya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Di pertengahan jalan, ketika lembah di bawah sudah mulai gelap dan puncak-puncak gunung di kejauhan tinggal siluet hitam di langit jingga, Han Xuan berjalan lebih dekat ke sisi Chen Hao. "Kurasa Zhao Yanfei menyukai ketua," katanya pelan. Chen Hao meliriknya. "Dari mana kau tahu?" Dari cara ia menatap ketika ketua menjawab pertanyaan tentang jaminan, jawab Han Xuan seraya memandang ke depan. Chen Hao terbatuk sekali, "Mungkin itu hanya perasaanmu." Han Xuan menggeleng, Zhao Yanfei sudah terlalu sering melihat orang mengobrol janji yang tidak bisa mereka tepati. Kejujuran adalah hal yang langka di matanya. Chen Hao tidak menjawab, bukan tidak bisa, tapi tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Suasana jadi agak canggung. Bao Hu, yang berjalan di sisi lain, berdeham. Apapun alasannya, yang penting dokumen itu sudah di tangan yang aman. "Ya," kata Chen Hao. "Setengah pekerjaan selesai." "Setengah yang mana?" tanya Bao Hu. "Setengah yang bisa dilakukan tanpa pertarungan." Chen Hao menatap siluet gunung besi yang sudah mulai terlihat di kejauhan. "Setengah yang lain akan lebih keras." Bao Hu menghela napas. "Ya, itu benar." Mereka berjalan dalam diam beberapa saat. Lalu, di bawah langit yang semakin gelap, dengan bintang-bintang pertama yang mulai muncul satu persatu di ufuk timur, Bao Hu berbicara lagi, pelan, hampir untuk dirinya sendiri. "Kakak pertama. Ya, apapun yang terjadi nanti, aku tidak menyesal." Chen Hao menatap pria besar di sisinya. Bao Hu tidak menoleh, hanya terus berjalan, menatap ke depan, dengan wajah yang tidak menampakkan apa-apa tapi suaranya sudah cukup bicara. Chen Hao kembali menatap ke depan. "Aku juga tidak," jawabnya akhirnya. Dan mereka terus berjalan, menuju gunung yang menunggu, menuju hari-hari yang tersisa, menuju apapun yang akan datang setelah ini. Di atas kepala mereka, langit malam gunung besi membuka dirinya secara penuh, hitam dan dalam dan bertabur bintang, seperti lautan yang dibalik, seperti dunia yang lebih luas dari yang bisa dilihat dari satu sudut manapun. Dan di suatu tempat di antara bintang-bintang itu, sangat jauh, sangat samar, ada cahaya yang tidak bergerak. Atau mungkin itu hanya bayangan dari sesuatu yang Chen Hao bawa di dalam dadanya. Harapan bahwa malam ini, di sebuah ruangan putih yang berbau antiseptik di kota Wuhan yang jauh, jari-jari seorang pemuda di atas ranjang rumah sakit masih bergerak. Perlahan, tapi terus. Tamat ARC-1, Kepala Bandit yang Aneh. Bersambung ke ARC 2, Dari Bandit Menjadi Pelindung.